Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan melihat bagaimana nantinya Fatan yang benar-benar sudah sangat keterlaluan ya kawan-kawan, karena Fatan akan menghabisi ayah kandungnya sendiri. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Hendra yang memberikan teror kepada Bu Lydia ya kawan-kawan, dengan mengirimkan 2 buah boneka yang menandakan bahwa Bu Lydia memiliki 2 anak bersama dengan Pak Hendra. Bu Lydia memang merawat anak laki-lakinya dengan sangat baik dan memperkenalkan anak itu sebagai anak dari Pak Rashid. Namun Bu Lydia benar-benar tidak pernah mencari tahu di manakah anak perempuannya. Ya, Bu Lydia benar-benar mengabaikan anak tersebut ya kawan-kawan. Hal itu membuat Bu Lydia menjadi semakin marah ya kawan-kawan dengan Pak Hendra, karena memang sudah sekian lama dirinya tidak bertemu dengan Hendra. Namun kini Hendra mencoba untuk membongkar rahasia besar itu. Ternyata memang kejadian Hendra dan juga Bu Lydia itu tidak seperti apa yang kita bayangkan selama ini ya kawan-kawan, dimana ternyata Bu Lydia dan juga Hendra tidak berselingkuh. Mereka hanya pergi berdua, lalu kemudian Hendra mencokoki Bu Lydia dengan minuman keras ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Bu Lydia tidak sadarkan diri dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan ya kawan-kawan, dimana hasil dari perbuatan tersebut ternyata menyebabkan Fatan dan juga Salwa ada di dalam rahim Bu Lydia. Semenjak mengetahui bahwa Salwa adalah anaknya, Bu Lydia menjadi semakin emosi ketika melihat Salwa ya kawan-kawan, karena Salwa selalu mengingatkan Bu Lydia dengan tragedi kelam di masa lalunya. Tak hanya itu, Bu Lydia juga menyuruh Fatan untuk melakukan sesuatu karena Bu Lydia takut apabila nantinya Hendra justru akan menjadi penghalang bagi mereka untuk menguasai harta kekayaan Pak Rashid. Ya, Fatan pun langsung gerak cepat dengan menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu di manakah tempat tinggal Pak Hendra ya kawan-kawan, dan pada akhirnya anak buah Fatan pun menemukan lokasi di manakah Pak Hendra tinggal. Fatan menyuruh anak buahnya untuk membawa Pak Hendra ke sebuah gudang, di mana gudang tersebut akan digunakan oleh Fatan untuk menghabisi orang tersebut. Ya, mungkin nanti ada yang komen bahwa Fatan itu seperti iblis ya kawan-kawan, karena membunuh ayahnya sendiri, dan mungkin bahkan banyak yang komen karena terlalu menonjolkan kesan jahat Fatan ya kawan-kawan. Namun dari sini kita juga bisa ambil pelajaran yang berharga, di mana hanya karena harta kita sebaiknya tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Fatan melakukan itu semua tentunya karena Fatan ingin mengamankan harta kekayaan Pak Rashid, karena jika sampai orang itu membongkar semuanya, Fatan tidak akan mendapatkan sepeser pun harta dari Pak Rashid. Ya, sisi buruknya adalah Fatan
rela menghalalkan segala macam cara demi untuk mencapai tujuannya. Namun sisi baiknya kita juga bisa belajar dari Fatan nih kawan-kawan, di mana kita jangan sampai seperti Fatan yang rela melakukan apa saja hanya demi harta yang selama ini Fatan incar ya kawan-kawan. Dengan terbunuhnya Pak Hendra, lalu bagaimanakah nantinya cara agar Salwa dan juga Fatan bisa mengetahui bahwa mereka adalah saudara kembar yang selama ini terpisah. Namun melihat bagaimana di foto ini, Salwa, Naila, Arsya, Nino, Rido dan juga Fahri, mereka semua menggunakan baju serba hitam. Sepertinya mereka memang sedang menghadiri atau melayat pemakaman Pak Hendra ya kawan-kawan. Lalu jika memang mereka menghadiri pemakaman Pak Hendra, apakah sebelum kematiannya Pak Hendra sempat memberitahukan kepada Fatan bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Salwa, sehingga Fatan pun memberitahukan hal ini kepada Salwa ya kawan-kawan. Fatan memberitahukan berita duka ini kepada Salwa yang tentunya membuat Salwa sangat bersedih. Salwa selama ini selalu mencari siapakah orang tuanya, namun ketika Salwa mengetahui orang tuanya, ternyata orang tua Salwa telah terbujur kaku ya kawan-kawan. Ini tentunya akan menjadi cerita yang cukup menarik ya kawan-kawan, dimana ketika Fatan akhirnya mengetahui bahwa Salwa adalah saudari kembarnya, apakah sikap Fatan kepada Salwa akan berubah atau tetap justru malah semakin jahat ya kawan-kawan, seperti yang dilakukan oleh Bu Lydia? Karena setiap kali melihat Salwa, pasti Fatan ataupun Bu Lydia akan selalu mengingat Hendra ya kawan-kawan, orang yang benar-benar sudah merusak masa lalu dari Bu Lydia. Oleh karena hal itu, mungkin saja Bu Lydia dan juga Fatan masih akan tetap memusuhi Salwa karena menganggap bahwa Salwa itu adalah anak Pak Hendra. Oleh karena hal itu akhirnya permusuhan antara Salwa dan juga Fatan pun akan tetap ada ya kawan-kawan, sampai hingga nanti semuanya bisa terungkap bahwa Fatan bukanlah anak kandung Pak Rashid. Wah, ini adalah contoh yang tidak boleh ditiru ya kawan-kawan. Ya, perbuatan kejam seperti ini tentunya sangat dilarang untuk dilakukan di dalam kisah nyata ya kawan-kawan, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih, jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka.